Hai, selamat datang di AW Story. Oke, di video ini gue akan ngebahas fakta-fakta menarik dari urban legend Jepang, yaitu Jinki Ninki, yang mana Jinki Ninki adalah cerita mistis yang dipercayai oleh masyarakat Jepang. Sebenarnya banyak sumber yang menceritakan tentang kisah Jinki Ninki ini. Jadi jika pembahasan gua ada yang kurang, tolong kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, apa dan siapa Jinki Ninki? Di dalam bahasa Jepang, Jinki Ninki yang artinya iblis pemakan manusia. Nah, menurut cerita rakyat setempat, Jinki Ninki ini adalah sosok iblis yang senang tinggal di tempat-tempat yang dikaitkan dengan mayat seperti pemakaman, kuil, dan medan pertempuran. Jinki Ninki diceritakan memiliki penampilan seperti manusia. Namun yang membedakan ini, dia memiliki kulit yang pucat, gigi dan kuku yang tajam. Nah, fungsi dari gigi dan kuku ini untuk mereka yaitu untuk mengkonsumsi mayat manusia dengan cara merobek dan mencabik-cabik mayat yang dimakannya. Pada saat siang, mereka ini bersembunyi, namun pada malam hari, iblis ini akan berkeliaran untuk memakan mayat-mayat tersebut. Jinki Ninki dipercaya bisa membuat manusia takut hanya dengan menatapnya. Ya, namun secara umum Jinki Ninki ini enggan menyerang manusia dan dia ini lebih suka mengkonsumsi orang-orang yang sudah mati. Jinki Ninki juga bisa berubah wujudnya menjadi tak kasat mata atau bahkan menjadi seperti manusia normal hingga waktu tertentu. Nah, dengan cara ini Jinki Ninki bisa masuk ke kawasan padat penduduk tanpa dicurigai. Yang kedua yaitu perilaku iblis Jinki Ninki. Sebenarnya mereka menghindari kontak berlebihan dengan manusia, tetapi tetap dekat dengan pemukiman manusia karena manusia adalah sumber makanan utama mereka. Jinki Ninki mendapat rezeki mereka dengan melahap daging dan tulang-tulang mayat hingga bersih tanpa tersisa. Sebenarnya iblis ini tidak menikmati dan tidak menemukan kesenangan dalam memakan orang mati, tetapi itu hanya untuk sementara waktu untuk mengurangi sebagian rasa sakit dan kelaparan abadi mereka. Jinki Ninki ini biasanya ada di suatu tempat antara hidup dan yang mati. Nah, mereka ini menunjukkan beberapa sifat seperti hantu. Mereka dan tempat tinggal mereka ini sering tidak terlihat pada siang hari. Mereka biasanya berburu mangsa di malam hari dengan cara menyelinap ke kuil ketika orang mati dibaringkan untuk didoa saat penguburan. Yang ketiga yaitu asal-usul Jinki Ninki. Sebenarnya ada 3 versi cerita yang berbeda mengenai asal-usul iblis ini sih. Yang pertama, menurut salah satu legenda, Jinki Ninki awalnya hanyalah manusia biasa yang berprofesi sebagai pemuka agama. Namun karena dia terjerumus dalam praktik korupsi, arwahnya ini tidak memasuki alam sesudah kematian dan dipaksa mengembara sebagai hantu yang rasa laparnya tidak akan pernah bisa dipuaskan. Yang kedua, legenda lain menyebutkan kalau Jinki Ninki ini awalnya adalah manusia yang melakukan kanibalisme semasa hidupnya. Saat dirinya meninggal, dia pun bangkit sebagai hantu yang harus memakan daging manusia. Dan yang ketiga mengatakan bahwa Jinki Ninki ini terkena kutukan ilmu hitam atau kekuatan goib yang tidak sejalan dengan agama. Jadi dosa selama hidupnya yang telah menentang Tuhan, dia pun dikutuk untuk menjadi iblis yang selalu merasakan kelaparan. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga cerita asal-usul tadi, yaitu sama-sama menggambarkan Jinki Ninki sebagai iblis yang mempunyai rasa lapar yang tak berkesudahan. Yang keempat, mampu melumpuhkan manusia dengan tatapannya. Seperti yang gue jelasin tadi, iblis ini bisa melumpuhkan manusia dengan tatapannya. Ketika ada manusia yang terlihat dan menatap mata Jinki Ninki, tubuh manusia tersebut akan serasa tiba-tiba menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Bahkan mulut mereka ini tidak bisa berkata apa-apa. Nah, uniknya, karena korban Jinki Ninki adalah manusia yang telah mati, maka manusia yang telah melihat Jinki Ninki tersebut masih dapat selamat meski mengalami shock yang sangat berat. Yang kelima, pengakuan orang yang melihat
Jin Kininki. Oke, mungkin ini nanti jadi pembahasan terakhir yang lumayan panjang. Soal sosok Jin Kininki ini, ada satu pengakuan orang yang telah melihat sosok Jin Kininki. Orang tersebut bernama Muso Soseki. Nah, pengakuan dari Muso Soseki ini adalah pengakuan yang dipercaya masyarakat Jepang, yang mana ini terjadi di abad ke-18. Saat itu Muso Soseki adalah seorang pemuka agama. Dalam cerita tersebut dikisahkan dia tersesat di tengah hutan saat melintasi pegunungan. Nah, saat hari mulai gelap, tiba-tiba dia dikejutkan bertemu dengan seorang petapa di sebuah kuil. Dia pun meminta izin kepada petapa tersebut untuk menginap, tetapi petapa tersebut menolaknya dan menunjukkan lokasi desa terdekat di sana. Hari pun semakin gelap dan mau tidak mau Soseki tidak punya pilihan dan menuju ke desa tersebut. Nah, sesampai di desa tersebut, dia pun disambut hangat dengan orang warga desa di sana. Namun saat bertemu dengan anak dari kepala desa, Soseki mendapatkan kabar bahwa warga desa akan pergi meninggalkan desa untuk sementara waktu di malam ini. Nah, hal itu dilakukan karena ayahnya baru saja meninggal dan sudah menjadi tradisi setempat jika ada orang yang meninggal, maka warga akan meninggalkan desa tersebut jika tidak ingin ditimpa nasib buruk. Karena Soseki merupakan pendatang, maka dia diperbolehkan untuk tetap tinggal di sana. Sontak Soseki menerimanya dan dia menawarkan diri untuk melakukan ritual pemakaman atas jenazah, mengingat dia adalah seorang pemuka agama. Ketika warga desa telah pergi meninggalkan desa, dia pun menyiapkan berbagai keperluan untuk menggelar ritual pemakaman. Namun tiba-tiba pintu kuil tersebut terbuka dengan sendirinya. Nah, Soseki ini pun syok dan kebingungan. Tak lama kemudian dia melihat sosok manusia berkulit pucat datang merangkak ke arah mayat tersebut. Dia pun mencoba untuk bersikap tenang. Namun saat makhluk tersebut menatapnya, tiba-tiba dia merasa kalau tubuhnya ini tidak bisa digerakkan dan bahkan mulutnya nggak bisa berbicara. Dengan lahapnya mayat kepala desa itu dicabik-cabik dan dimakan hingga nggak tersisa. Tak lama kemudian sosok tersebut pergi ke hutan sambil membawa persembahan yang sebelumnya diletakkan di atas mayat. Setelah sosok itu pergi, barulah tubuh Soseki kembali bisa digerakkan. Nah, tak lama kemudian Soseki langsung berlari ke arah hutan untuk melihat kemana sosok tersebut pergi. Namun dia tidak menemukan apa-apa. Keesokan paginya, warga desa mulai berdatangan. Dan Soseki ini menceritakan apa yang telah terjadi semalam. Namun bukannya terkejut, putra sang kepala desa hanya mengangguk kecil seakan-akan ini peristiwa semalam itu sudah biasa terjadi. Nah, Soseki pun bercerita kalau dia sempat berpapasan dengan seorang petapa sebelum tiba di desa. Kali ini putra sang kepala desa beserta warga lainnya terheran-heran. Mereka pun mengatakan kalau di sana tidak pernah ada pendeta yang bertapa di sekitar mereka. Soseki yang penasaran kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga desa sebelum pergi mengunjungi gubuk yang ditempati oleh petapa tersebut. Ketika sampai di gubuk tersebut, sang petapa menyuruh Soseki untuk masuk ke dalam. Ketika saat masuk ke dalam, Soseki ini pun kaget ketika melihat timbunan persembahan yang dibawa oleh makhluk misterius semalam berada di sana. Nah, sontak Soseki yang ketakutan ingin buru-buru pergi. Namun sang petapa gubuk meminta agar Soseki tetap tinggal di sana. Petapa tadi akhirnya menjelaskan kalau dulunya dia ini merupakan seorang pendeta di desa setempat. Namun karena terbuai dengan kekayaan dunia sehingga dia menjadi tamak dan dia menerima kutukan hitam dan harus melanjutkan hidupnya sebagai sosok Jin Kininki. Seketika petapa tersebut berlutut di hadapan Soseki sambil meminta maaf sebelum kemudian dia menghilang. Nah, itu tadi adalah pembahasan urban legend Jepang tentang 5 fakta Jin Kininki. Dengan kelima pembahasan tadi menjadi cerita rakyat atau cerita legenda yang sangat diakui di Jepang. Ya emang ya ceritanya nggak terdata secara detail. Misalnya kayak tahun kejadiannya itu kapan, tempat kejadiannya itu di mana, atau nggak selengkap kasus-kasus yang ditangani oleh hukum. Ya mungkin itu karena kejadiannya lama banget sih, sekitar di abad tahun ke-17 sampai 18. Lagi pula ini adalah urban legend, yang mana ceritanya terbentuk bukan berdasarkan dari data yang valid, tapi cerita ini terbentuk dari mulut ke mulut dan tersalur ke beberapa generasi hingga sekarang ini. Mungkin kalau di Indonesia ceritanya itu kayak kuyang, kuntilanak, atau pocong, yang mana ceritanya terbentuk bukan berdasarkan data yang valid juga kan.
Jadi mau percaya atau enggak, gua ingatin ini hanya cerita urban legend. Tapi seenggaknya cerita ini dapat menghibur kita semua pecinta hal-hal yang creepy. Atau mungkin cerita ini bisa jadi teman saat mimpi buruk kalian. Oke, gimana pendapat kalian tentang Jin Kininki ini? Atau mungkin Jin Kininki ini bukan makhluk halus, bahkan seekor hewan yang spesiesnya belum ditemukan? Apapun pendapat kalian, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka, like video ini dan share juga ke teman-teman kalian yang suka tentang hal-hal creepy. Oke, saya Aji dan sampai bertemu di malam selanjutnya. Bye.